Saudara, kita akan melanjutkan Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan 10 bergantian. Titus pasal yang kedua, saudara, kita akan membaca secara bergantian. Satu saya, dua saudara, 10 kita akan baca bersama dengan judul kewajiban orang percaya. Dari Titus pasal yang kedua, pertama saya, kedua saudara, dilanjut dan 10 kita akan baca bersama. Demikian bunyinya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, Sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah Selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan yang meminta pertolongan Roh Kudus untuk mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika saudara sempat memperhatikan apa yang sudah kita baca tadi, di sini Rasul Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk membicarakan hal-hal kepada mereka lelaki yang tua, kemudian perempuan yang tua, lelaki muda, perempuan tua untuk mengajarkan kepada yang muda, kepada dirinya sendiri itu sebagai hamba yang Paulus tinggalkan di Kreta. Demikian juga kepada hamba-hamba. Jadi mungkin saat ini saudara, apa yang menjadi perintah-perintah secara detail itu tidak pas dengan diri saya dan diri saudara. Saya bukan wanita tua, saya bukan lelaki tua, saya lelaki muda, ada. Tapi di sini indahnya firman Tuhan, saudara. Meskipun firman Tuhan itu hanya satu bagian, di bagian saya lelaki yang masih muda. Kemungkinan dikategorikan 50 ke bawah itu yang masih muda, 50 ke atas itu yang dianggap tua. Bukan untuk diperdebatkan, tetapi tetap baik yang tua, baik yang muda begitu berfaedah bagi kita, saudara. Dan jika saya dan saudara sudah membaca tadi, di situ dikatakan, tetapi engkau Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi berikutnya Titus diberikan perintah oleh Paulus untuk memberitakan apa yang sehat, khususnya kalau di sini kita perhatikan yang berhubungan dengan ajaran sehat, doktrin yang sehat. Jadi jika saudara pergi ke gereja, saudara pergi ke tempat persekutuan, bukan hanya saudara diberikan doktrin pengajaran yang sehat, tetapi doktrin yang sehat itu sebetulnya berhubungan dan berkelanjutan di dalam kehidupan jemaat, yang membuat jemaat itu juga hidup sehat di dalam doktrin yang diajarkan dengan sehat. Jadi bukan doktrinnya sehat tidak menyesatkan,
kehidupan jemaatnya rusak. Tidak ada aturan. Tapi di sini kita boleh melihat apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat itu kamu bicarakan kepada jemaat sana. Kepada laki-laki yang tua, Titus diminta untuk membicarakan kepada mereka tentang bagaimana laki-laki yang tua itu hidup sederhana. Hidup sederhana, laki-laki yang tua. Hidup sederhana. Jadi mungkin ada isu untuk laki-laki yang tua saat itu. Ada isu atau tidak ada isu, saudara? Firman Tuhan itu mengarahkan saya dan mengarahkan saudara. Jika ada orang tua yang memang sudah hidup di dalam kesederhanaan seperti bagaimana menjadi refleksi kekristenan, lanjutkan, puji Tuhan. Tapi jika ada orang tua Kristen yang tidak hidup di dalam kesederhanaannya, sebagai orang Kristen harus mau meluruskan dirinya sesuai apa yang dia baca, masuk ke dalam kesederhanaan sebagai orang Kristen. Mungkin saudara pernah melihat atau tidak, saudara saya pernah melihat orang yang tidak punya uang, miskin, itu terkadang mereka mau menunjukkan kekayaannya dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dipakainya, saudara. Tetapi ada juga orang yang sebetulnya begitu kaya, dia tidak bisa dilihat bahwa orang itu sebetulnya kaya. Bahkan dianggap orang ini kalau seperti tukang kebunnya, saudara. Tetapi bukan masalah kaya dan miskin. Tetapi bagaimana seorang Kristen yang sudah tua ini, yang khususnya berhubungan dengan seorang pria, biarlah orang tersebut memiliki kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup, saudara. Dan kalau kita lanjutkan lagi, terhormat. Terhormat. Saudara pernah bertemu orang tua Kristen yang memang tidak terhormat, saudara? Tidak bisa saudara hormati. Mudah-mudahan tidak. Tetapi jikalau ada, biarlah orang itu juga, baik nanti jikalau saya menjadi tua, saudara yang masih muda menjadi tua, jadilah orang tua lelaki Kristen yang bisa dihormati. Ini untuk orang tua saya, jikalau diperkenankan hidup jadi tua, demikian juga saudara. Firman Tuhan ini sudah mempersiapkan kita untuk kita menjadi orang tua lelaki yang bisa dihormati. Terhormat. Tentunya di sini berhubungan bagaimana kita merefleksikan kekristenan kita. Dan kalau kita lanjutkan lagi, bijaksana. Orang tua Kristen lelaki bijaksana. Apakah saudara kembali menyaksikan ada orang tua Kristen lelaki tidak bijaksana sama sekali di dalam hidup? Pribadi tersebut harus memasukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Saya harus dipersiapkan, saudara harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua Kristen yang bijaksana. Karena jika kita sudah baca tadi, sebetulnya instruksi demi instruksi diberikan, saudara. Begitu sayang kalau saya lewatkan. Karena instruksi ini begitu berbicara dan begitu penting bagi kelangsungan hidup saya sebagai orang Kristen. Dan saya yakin begitu penting bagi kelangsungan hidup saudara sebagai orang Kristen. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda, baik yang lelaki maupun yang perempuan. Dan jika kita boleh teruskan di sini, sehat dalam iman. Sehat dalam iman. Hendaklah lelaki tua Kristen sehat di dalam imannya. Sehat di dalam imannya. Jika saudara ketemu lelaki tua Kristen yang sehat di dalam imannya, saudara encourage, teruskan, puji Tuhan. Jika tidak, saudara bisa ajak bicara. Untuk saudara bawa di dalam kasih. Untuk orang tua ini hidup di dalam satu kesehatan iman, di dalam kekristenan. Dan kembali ini mempersiapkan kita yang muda. Tambah tua, tambah sehat di dalam iman. Bukan tambah tua, tambah sakit-sakitan di dalam iman, saudara.